Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada hari apa ini? Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 23 Juni 2022. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Meilida Ajahra, Hadir. Dini Nopianti, Hadir. Ahmad Rifai, Hadir, Bu. Adifa, Hadir. Anissa. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya berarti ya. Iya. Nah, sesudah di absen, kita baca doa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada KM dipimpin untuk membaca doa di dalam hati aja ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, siapa yang masih ingat waktu minggu kemarin Ibu membahas tentang apa ya? Saya, Bu, Apa Melida? membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Iya, pintar sekali. Berarti masih menghafal ya materi-materi yang sebelumnya Ibu pernah berikan ya. Iya. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan membahas mengenai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya, supaya kalian mengerti dan paham apa yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, pada bab Isra Mi'raj kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian Isra Mi'raj, menunjukkan surat dan ayat Al-Quran mengenai peristiwa Isra Mi'raj, kemudian menunjukkan sikap masyarakat Arab ketika pertama kali mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya menyebutkan orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dan yang lainnya. Nah, lalu apa saja aktivitas pada pembelajaran kali ini? Seperti biasa, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Lalu Ibu ada sistem tanya jawab bersama kalian. Selanjutnya Ibu juga akan memberikan soal kepada kalian. Bagaimana, mengerti? Mengerti, Bu. Iya, baik. Ya, materi kali ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu singkatan Isra Mi'raj itu biasanya terjadi pada bulan apa ya? Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Rajab. Kalian belum baca-baca ya di rumah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada waktu itu mengalami kesedihan karena orang yang dicintainya meninggal dunia, seperti istrinya. Siapa istrinya itu? Siti Khadijah. Kaum kafir Quraisy juga tidak henti-hentinya menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kejadian-kejadian yang merupakan gambaran orang di dunia dan balasan di akhirat. Dalam Isra Mi'raj ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan sholat fardu berapa waktu dalam sehari? 5 waktu. Berapa rakaat jumlahnya dalam sehari? 17 rakaat. Nah,
Kalian tahu tidak di mana letaknya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Di mana? Apa Ibu gak kedengeran? Di Mekah. Nah, dua tempat ini, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini, kalau Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina. Di Palestina, sedangkan Masjidil Haram di mana? Di Di Makkah. Nah, dua tempat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita wajib apa? Mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau meninggal. Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia pada tahun yang sama. Jadi di situ Rasulullah itu sangat mengalami kesedihan yang luar biasa karena ditinggalkan oleh istri dan pamannya yang tercinta. Nah, jadi kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Karena ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, Siti Khadijah dan Abu Thalib itu sangat melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir Quraisy berpikir bahwa tidak akan ada lagi yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Thaif, kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dari masyarakat Thaif untuk mengusir beliau dari kota Thaif. Sungguh kejam sekali ya. Iya, perlakuan penduduk Thaif ini sangat kejam terhadap Rasulullah SAW. Mereka itu mengolok-olok dan melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu untuk mengusirnya kembali ke kota Mekah. Nah, atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad SAW itu kembali ke Mekah meneruskan dakwahnya. Setelah Rasulullah SAW diusir dari Thaif, maka semakin meningkat lagi ancamannya dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nah, setelah Nabi Muhammad pindah lagi ke kota Mekah, malah di kota Mekah itu lebih berat lagi ancamannya dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad merasa kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Setelah ia ditinggal dua orang yang dicintainya, dakwahnya menyebarkan agama Islam itu selalu tiada henti dihalangi oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya, termasuk Nabi Muhammad yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan, akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke mana? Ke Ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Allah juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kalian tulis juga ya biar tidak lupa. Peristiwa Isra dan
Mi'raj. Tadi kata ibu Isra Mi'raj itu apa ya? Isra Mi'raj itu yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram Masjidil Haram kemana? ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, boleh ditulis dulu ya, supaya kalian ingat. Sambil nulis bisa sambil mendengarkan ibu lagi ya. Bisa? Bisa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini diperkuat dengan adanya Quran surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 17. 17. Pinter Melida. Melida baca dulu ya di rumah. Iya. Waktu malam iya. Jadi kalian itu harus membaca dulu sebelum pergi ke sekolah supaya sudah tahu apa yang akan ibu jelaskan. Nah, sok silahkan sekarang buka buku paket SKI-nya halaman 75. Silahkan ibu tunggu. Di situ ada Quran surat Al-Isra ayat 17. Sudah ketemu ayatnya? Sudah. Kita baca bareng-bareng ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng yuk. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Nah, artinya itu apa? Artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu hambanya itu siapa? Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 17. Ayat 1 surat ke 17. Isra Mi'raj ini berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Siapa yang tahu kata Isra itu mempunyai arti apa? Kata Isra ini mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad di malam hari. Sedangkan Mi'raj ini mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Coba ulangi lagi. Isra Mi'raj itu apa, teman-teman? Perjalanan pada malam hari dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke langit berapa ya, teman-teman? langit ketujuh. Langit ketujuh dengan menggunakan kendaraan apa? Buraq. Buraq. Pintar sekali ya, teman-teman udah baca semua. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa? 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Lalu malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Nah, lalu malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mengendarai apa? Kendaraannya tadi? Buraq. Buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Nah, di sini ibu akan menjelaskan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Disimak ya, nanti ibu akan memberikan soal untuk kalian. Nah, perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam, yang di sebelah kanan dadanya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam. Dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah cucu Nabi Adam yang ahli surga. Sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Jadi Nabi Muhammad itu ketika di langit pertama bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Nah, sedangkan di langit kedua, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha, yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril itu, 2 sungai yang ada di dalam yaitu ada di surga, dan sungai yang mengalir keluar itu sungai Nil dan Efrat. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Apakah sanggup umat Nabi Muhammad melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam? Tidak, jawabannya tidak. Boro-boro 50 rakaat, 17 rakaat dalam sehari saja umat Nabi Muhammad masih melalaikannya. Nah, kemudian turun sampai
langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi berapa? 5 kali sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril turun lagi ke bumi. Nah, setelah turun ke bumi, Nabi Muhammad menceritakan peristiwa ini kepada umatnya. Tetapi ada segelintir kaum yang tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Siapa yang tahu orang yang pertama kali mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Siapa orang yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi orang pertama yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Tidak, berarti kalian sudah paham semua ya? Iya. Insya Allah. Nah, untuk menguji kepahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Siap? Siap dong ya. Nah, sini penghapus dulu. Ibu minta penghapus. Soalnya mudah kok, yang bisa nanti sama Ibu dikasih nilai harian ya. Ini menjodohkan ya. Soalnya menjodohkan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa di langit pertama sampai langit ke-7. Langit pertama. Langit kedua. Langit ketiga. Langit keberapa? Langit keempat. Langit kelima. Langit keenam. Dan terakhir langit ketujuh. Nanti jodohkan ya sama kalian. Kelihatan tidak tulisan Ibu? Kelihatan. Silahkan siapa yang mau maju ke depan untuk mengerjakan soal ini? Saya, Bu. Siapa namanya? Meilida ya? Iya. Silahkan. Kita lihat ya, apakah jawaban Meilida benar atau tidak. Kalau benar, berarti tadi dia memperhatikan Ibu.
Sudah, Bu. Sudah? Coba Ibu cek ya. Teman-teman juga bantu cek ya. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Benar tidak? Benar. Benar. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Benar tidak? Benar. Benar. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Benar? Benar. Jawabannya benar. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Benar atau tidak? Benar. Benar. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Benar atau tidak? Benar. Benar. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Benar atau tidak? Benar. Benar. Di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Benar atau tidak? Benar. Benar. Berarti jawaban email betul semua. Kita kasih tepuk tangan ya. Mailida mendapat nilai dari Ibu untuk hari ini berapa? 100. Yang lainnya segera menyusul ya di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Iya, Bu. Sebelumnya, mari kita simpulkan pelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi, Nabi Muhammad itu setelah mengalami kesedihan, ditinggalkan oleh Siti Khadijah dan Abu Thalib, Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari Allah berupa peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal berapa? 27 Rajab tahun 621 Masehi. Isra Mi'raj itu artinya Perjalanan malam. perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Iya. Nah, hasil dari perjalanan Nabi Muhammad ini menghasilkan apa? Sholat 5 waktu. Tetapi sebelum sholat 5 waktu itu, Allah memberikan sholat itu berapa waktu? 50 waktu dalam sehari. Tetapi berkat Nabi Muhammad mengusulkan untuk mengurangi jumlah rakaat sholat, maka sholat menjadi berapa waktu dalam sehari? 5 waktu. 5 waktu, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, Nabi Muhammad itu berangkat bersama malaikat siapa? Malaikat Jibril menggunakan buruk. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Nah, di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Musa. Dan di langit terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim lalu ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau orang pertama yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu siapa? Sahabat nabinya? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai dengan lancar dan kalian pun sudah memahami ya latar belakang dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk hari ini maupun untuk masa depan kalian. Semoga kalian sehat selalu. Dan maafkan Ibu bila ada kesalahan pada saat mengajar pada hari ini. Cukup sekian dari Ibu, dan untuk penugasan minggu depan kalian hafalkan Quran surat Al-Isra ayat 1 ya, bisa?
menghafalkannya. Nah, nanti sama Ibu dites ya. Iya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.